yang ada, karena dulu masih BUMN. Semua aturan dulu, semua sekitar Monas ini harus gedung pemerintah. Itulah kenapa gedung Kementerian Kelautan dulu dibeli oleh Tony Pupus, itu diusir. Dan Erick Thohir mau menjual semua. Wahai Erick Thohir, kalau nggak ada nasionalismemu, janganlah tunjukkan kebodohanmu. Itu saja. Dan saya tidak terbayang rencana membakar ibu kota negara, kemungkinan sebentar lagi istana negara akan diduduki oleh konglomerat karena dibeli. Karena di gedung Indonesia ini akan dibeli oleh konglomerat sebentar lagi. Bapak dan Ibu tahu. Bapak dan Ibu tahu. Gedung Hotel Indonesia. Siapa yang tinggal di atas gedung tertinggi itu? Oke? Akan terjadikah seluruh di Indonesia ini? Terima kasih. Puncak kemarahan saya sudah cukup dan saya dicolek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin tidak silakan pada saat sebentar. Tolong itu Satgas itu motor di depan panggung. Tolong tidak ada motor di situ. Karena sebentar sore kita akan pindah ke situ. Sebentar sore kita akan pindah karena ya, teman-teman makan dan istirahat dulu lah. Lagian juga terlalu panas. Tapi tolong Satgas jangan sampai ada motor di depan panggung, di depan banner itu. Sekali lagi Satgas tolong bersihkan dulu itu. Jangan ada motor. Demikian, lanjut MC. Selanjutnya mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman kita utamakan dulu ada Pak Tata Retna dari New York, Amerika. Selanjutnya ada Pak Rizal Fadila dan di sana saya lihat ada Pak Marwan Batubara. Oh iya sudah di sini. Silakan Pak Tata dulu. Oh iya ada yang kehilangan HP Samsung A05 warna hitam. Silakan menghubungi kami. Silakan Pak Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jakarta. Selamat siang Indonesia. Salam dari New York, Amerika Serikat. Alhamdulillah kita semua berkumpul di sini menuntut satu hal, baik dari kubu 01 maupun 03. Kita menuntut suatu perubahan yang lebih baik, di mana kedaulatan rakyat betul-betul di tangan rakyat, bukan di tangan elit partai yang menguasai dan mengatur negeri ini seenak udelnya. Kita harus bersatu. Karena dengan bersatunya kita, maka elit ini akan ciut nyalinya. Alhamdulillah kami di luar negeri melihat giroh teman-teman mulai dari saat sebelum pilpres, saat pilpres, saat kampanye, dan saat ini. Kami sangat-sangat bangga dan sangat bahagia bahwa teman-teman di sini, walaupun dengan segala kekurangan, segala tekanan, tapi tetap semangat. Dan tentu saja kami dari luar juga mendukung dengan semangat yang bisa kami doakan, kita doakan, yang kita bisa bantu dengan apa yang kita bantu. Dan saya untuk menunjukkan dukungan dari teman-teman diaspora untuk perubahan di Indonesia. Teman-teman seperjuangan, saya tidak akan berpanjang-panjang sebelum saya ditepuk seperti Pak Setidu. Satu hal yang saya ingin sampaikan di sini, apa yang kita perjuangkan di sini, apa yang kita inginkan di sini dimulai justru pada saat keputusan MK, di mana MK
tidak berpihak pada hati nurani rakyat. Dengan segala alasannya, dengan segala dasar hukum yang disampaikan, kita mulai hari ini. Semua pembicara sebelum saya mengatakan kita mulai perjuangan hari ini. Ini bukan adalah akhir, tapi ini adalah awal dari perjuangan kita ke depannya. Semuanya siap? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tidak ditepuk. Sampai tidak sampai ditepuk. Selanjutnya ada Pak Rijal Fadila. Kita kobarkan kembali semangat perjuangan kita, semangat pergerakan kita. Ini bukan akhir, tapi ini awal kemenangan yang akan kita raih ke depan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para ulama, tokoh, asatid, para mujahid, mujahidah, rahimakumullah. 3 hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa bukti Mahkamah Konstitusi ini bukan pengawal konstitusi, tapi khianat konstitusi. Bukan mahkamah dulu keluarga, sekarang ditambah dengan mahkamah kolusi, kolaborasi, mahkamah kekuasaan. Artinya melengkapi sebagaimana Pak Dibu sampaikan, kebobrokan negeri ini, organ-organ bangsa, organ-organ negara, semua telah terkooptasi oleh kekuasaan. Kita bukan lagi negara hukum, bukan Reichstag, tapi Mahstag, negara kekuasaan. Artinya penyelenggara negara dan seluruh elemen-elemen yang mendukungnya telah berkhianat pada konstitusi. Menjadikan negara ini negara kekuasaan adalah pengkhianatan konstitusi. Kita sekarang yang menjadi pembela konstitusi. Kalau kita pembela konstitusi, kita akan melawan para pengkhianat konstitusi itu dengan segala upaya, dengan segala cara, dengan segala kekuatan yang ada, karena kita mau membela konstitusi. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa masalah semua sudah tahu, ini Jokowi. Maka fokus kita semua untuk melakukan gerakan maksulkan Jokowi. Fokus, jangan ini itu lagi, bukan instrumen ini itu lagi. Semua gerakan kita satukan, kepalkan tangan, tinju Jokowi, turun Jokowi. Trimisi. Satu, maksulkan. Ini misi utama kita. Banyak alasannya. Baca 7A Undang-Undang 45 sudah memenuhi syarat, sudah sangat memenuhi syarat untuk dimaksulkan secara konstitusional. Secara politik juga sudah memenuhi syarat. Pelanggaran menginjak-injak demokrasi, menginjak-injak rakyat sudah terang-terangan. Maka kita bisa mendesak untuk memaksulkan Jokowi bersama-sama. Satu,
Yang ketiga, yang terakhir, sekarang kitanya mau berjuang tidak? Berjuang, wajahidu billahi haqqa jihadi. Ayo berjuangnya benar-benar, berjihadlah dengan sungguh-sungguh. Wajatabakum, Allah memilih kamu. Kita ini orang pilihan walaupun segini. Mau berjihad di jalan Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak dalam beragama ini membuat kita susah. Enggak, mudah, enteng, gembira dalam berjuang. Insya Allah sukses, Allah gembirakan, Allah menangkan. Dan kita dorong, kita dukung Tripilar. Kita dorong, kita dukung Majelis Ulama Indonesia. Kita dorong, kita dukung ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga dakwah. Keluar dua jihad, resolusi jihad, fatwa jihad. Ini saatnya umat Islam jihad melawan kezaliman, melawan kemungkaran, melawan ketidakadilan. Siap berjuang saudara-saudara sekalian? Insya Allah, Allah bersama para mujahidin dan mujahidah. Allah bersama kita yang berjuang dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Insya Allah Allah beri kemenangan. Kemenangan sudah dekat. Jangan takut. Kalah itu tanda mau menang. Kalau kita dikalahkan oleh MK, insya Allah kita sebentar lagi. Jangan menyesal, jangan kecewa, jangan putus asa. Kobarkan semangat berjuang di jalan Allah. Insya Allah rezim Jokowi jatuh, Jokowi ditangkap, Jokowi diproses peradilan, Jokowi dihukum oleh pengadilan. Insya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwan Batubara dari FPDR, dari pagi soalnya dipanggil-panggil, beliau baru hadir. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi latar belakang kenapa saya terlambat, tadinya kita merencanakan acara ini dimulai dengan pernyataan dari 6 unsur. Ada GPKR, Pak Dim, ada Front PDR, ada Buruh, Pak Jumhur, ada Tripilar, ada 03, dan satu lagi 01, ya lupa satu yang malah terakhir ya. Nah, karena menyiapkan itu saya mohon maaf terlambat, tapi yang ternyata memang pernyataan itu jadi tidak relevan. Kenapa? Karena penjahat, pengkhianat rakyat dan konstitusi itu ternyata bertambah. Yang tadinya kita harap, siapa itu? MK. MK sudah legitimasi kecurangan yang dipimpin oleh Raja Curang, Raja Pengual. Siapa itu? Joko Widodo. Jadi harapan kita itu sudah tidak perlu lagi kita lanjutkan berharap-harap, ya. Karena itu ke depan ya kita perlu mempersiapkan diri. Tapi sebelum itu saya sedikit komentari apa yang dibacakan oleh salah satu hakim MK. Katanya itu bukan sampah.
untuk semua proses pemilu itu diproses di MK. Kemana DPR katanya, kemana Bawaslu, kemana lembaga-lembaga lain. Nah, tapi dengan keputusan seperti itu, bukan saja tong sampah ya MK itu, tapi di dalamnya berisi hakim-hakim sampah. Hakim-hakim sampah. Kenapa? Karena di satu sisi kejahatan dan pengkhianatan Joko Widodo terhadap negara itu sudah lebih dari cukup. Ya, baik yang disampaikan pemohon dari 01 dan 03, tapi juga dari bukti-bukti yang disampaikan para saksi di persidangan. Ya, jadi yang ingin saya katakan adalah kejahatan itu sudah semakin nyata. Sudah begitu nyata dilakukan oleh Joko Widodo bersama dengan paslon dan para pendukung 02. Itulah yang nyata. Lalu di sisi lain yang namanya MK bukan justru bagaimana mengendorse bukti-bukti nyata itu, tapi justru mencari-cari gratis supaya paslon yang terlibat kejahatan dan pengkhianatan itu justru di-endorse, dikukuhkan. Itulah yang terjadi. Artinya apa? Artinya memang kita tidak bisa lagi membiarkan penyelenggara negara, terutama eksekutif, lalu yudikatifnya itu MK, lalu legislatifnya itu juga sudah disandra oleh pengkhianat konstitusi tadi, sehingga tidak berani untuk bersikap. Itulah saya kira paket dari kejahatan dan masalah yang kita hadapi sekarang. Fakta di permukaan di depan kita itu seperti itu. Kita tidak lagi bicara tentang prinsip-prinsip moral etika. Kita tidak lagi bicara konstitusi, undang-undang, peraturan dan sebagainya. Itu semuanya sudah dikangkangi oleh aktor utama pemilu curang, yaitu Joko Widodo. Kita berharap ke DPR, ternyata mereka juga tidak berkutik karena dikangkangi, disandra oleh Joko Widodo. Begitu juga dengan MK, hari ini terbukti berada di bawah kendali Joko Widodo. Karena itu, yang terakhir saya kira himbauan saya adalah untuk kita merapatkan barisan, melakukan perlawanan, dan kita berharap himbauan yang kita baca beberapa minggu yang lalu dari para guru besar, dosen-dosen, dan juga mahasiswa, sebagian mahasiswa, ini kita ulang kembali dan kita ajak mereka bersama-sama untuk melakukan advokasi perlawanan people power. Ya, itulah saya kira harapan ke depan yang mestinya lebih kita intensifkan. Saya setuju dengan Pak Rizal tadi, ya, kalau merujuk ke Al-Quran, mohon maaf untuk yang muslim, itu ada di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 249. Ya, bagaimana Talut itu mengalahkan Jalut, ya, meskipun jumlah pasukannya itu sedikit. Jadi maksudnya meskipun sedikit, ya, asal kita sabar, konsisten, berjuang sesuai prinsip-prinsip yang dalam prinsip moral, agama, etika, mudah-mudahan Allah akan menurunkan pertolongannya. Ya, banyak yang sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang lebih besar. Asal tadi kita tanamkan tekad kita dalam rangka memperjuangkan tegaknya keadilan, sambil juga tidak lupa bahwa ini adalah perintah agama.
kemudian kita berdoa secara terus menerus, ya, berjuang optimal, berdoa, lalu kita tawakal atas apa yang nanti menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali saya tadi lupa di awal menyatakan bahwa kita mengecam MK atas putusan pro oligarki yang sudah diputuskan hari ini. Harap dicatat, MK itu sudah berangkat bahwa mencari rezim oligarki nepotis yang dipimpin oleh Joko Widodo. Karena itu lembaga ini sudah seharusnya dibubarkan. Kita tidak punya harapan kepada lembaga yang hanya menghabiskan uang rakyat APBN seperti ini. Mereka bekerja bukan untuk rakyat, bekerja untuk oligarki, untuk rezim nepotis, dan juga untuk negara Cina. Maka mereka harus juga segera diakhiri. Saya kira itu saja. Mohon maaf, ada hal yang tidak berkenan, terutama untuk Joko Widodo itu memang saya sengaja, saya tidak perlu minta maaf. Ya, karena Anda adalah pemimpin dari kejahatan yang sedang berlangsung dan mungkin akan berlangsung sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Mohon maaf, ini satu lagi orang tua kita yang tidak buat panas di sana. Kita coba bicara di sini. Pak Toha Abbas dari Eksponen 66. Setelah itu kita bergeser ke sana, kita ke panggung lagi. Bu Kurnia, kita akan berteriak di sana. Siap? Oke. Silakan Pak Toha, Bapak Toha dari Eksponen 66. Bismillah, alhamdulillah, wassalam ala Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahu semua. Baik. Saya adalah sisa-sisa angkatan 60-an. Ya, jadi berapa saya jumpa di sini yang berumur 75, 77. Saya hanya ingin menggaris bawahi apa yang telah disampaikan oleh Adinda Said itu, yang umurnya jauh di bawah saya. Begitu juga dengan Adinda Marwan Batubara, yang kantornya di sini dulu, seorang pimpinan, dia tinggalkan itu karena tidak beres. Kemudian ada Adinda kita yang diaspora, ya. Nah, jadi intinya adalah, pertama, selama sekian tahun saya dulu salah satu pimpinan Satgas pemenangan Prabowo, mendampingi Josan almarhum. Jadi saya tahu betul mana aktivis gila-gilaan dan mana aktivis yang tulus ikhlas. Jadi untuk itu, Republik ini sudah amburadul dan hancur. Kasar Undang-Undang Dasarnya 45 isinya berbuat yang merugikan bangsa Indonesia, sehingga apa yang dikatakan oleh bangsa itu tadi telah jadi perampokan struktural dan rempang sekarang sedang membara. Ya, ingat itu. Jadi perampokan yang terstruktur disebut Erick Thohir. Abangnya saya kenal itu, kenal betul. Waktu dia masih datang ke tempat saya juga. Saya 32 tahun di BUMN, tidak tinggi jabatan saya, tapi cukup menentukan. 45 tahun saya jadi dosen, ketua sekolah tinggi, wakil rektor, banyak murid saya. Saya katakan kalian ini akradul semua, tidak tahu mana yang betul dan mana yang namanya NKRI yang merupakan motif gerakan tafsir, mana itu ya sikap dan tindakan kalian. Negara kita ini sudah digosok-gosok oleh New, ya, PKI Gaya Baru. Saya pendapat dengan Profesor Baudin dari UI.
hampir seluruh. Bayangkan, aku bangga dengan GAI. Ada MPR-nya tidak dilarang. Itulah yang merantis. Pemerintahan sekarang Jokowi memberikan kagenda terhadap pelaku kejahatan yang jenderal masih terpendam di lubang buaya. Belum lagi Jawa Tengah, di Jawa sejak. Nah, sekarang seluruh lini sistem tata negara kita itu sudah porak-poranda. Jadi satu, mari kita berkumpul bersatu menegakkan kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara kita, dasar hukum. Pemerintahan itu ada, kita harus mengacu kepada kekuasaan tidak menentukan hukum, tapi hukum yang menentukan pemerintahan. Sekarang sudah terbalik-balik. Saya pernah usul kira-kira 3 bulan yang lalu. Partai-partai yang tersandera bergabung bikin koalisi tersandera lawan Jokowi karena tersandera paling berat itu adalah Jokowi sendiri karena yang merampok menjual. Dan ingat, kepada barangkali ada asing di sini, calon investor, calon pemilik gedung-gedung ini, nanti kami beritahu, kami tidak mengizinkan rakyat Indonesia. Setiap kami akan kami habisi nanti sebagaimana dilakukan oleh Mahathir di Malaysia. Bangkit, bangun! Jadi terakhir, rapatkan barisan, kita tidak kemudian jumlahnya. Kita lihat adalah kualitas umat kita, karena kita adalah orang-orang yang ikhlas menjaga kedaulatan. Kedaulatan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 untuk melaksanakan apa yang tersurat dan tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tertuang dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila berdasarkan dekret Presiden Maduri, yaitu apa? Bahwa bagi bangsa Indonesia beragama Islam menjalankan syariatnya sesuai, begitu yang lain sesuai dengan agamanya. Jadi artinya Pancasila itu harus dijaga, tetapi yang betul, tidak Pancasila sebagai alat pemukul bagi lawan-lawan yang tidak sesuai. Habis yang zalim, lawan yang zalim. Insyaallah takbir dua takbir. Ini yang sudah Tuhan apa-apalah. Sekali lagi, takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada selanjutnya Ustaz besar kita Pak Ustaz Alfian Tanjung yang akan memberikan penjelasan yang terbaik untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak semalam saya jumpa dengan Pak Marwan, saya jumpa dengan Ustaz saya dan juga Fadilah guru saya, Pak. Semoga saya punya kesempatan untuk menyampaikan masalah yang ditawati. Kelemahan yang harus kita akui, sejak dari dulu kita selalu agresif dan sensitif terhadap situasi yang namanya bencana alam. Tetapi kita tidak memiliki antisipasi, deteksi dini, dan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan bencana politik. Bencana politik hari ini sudah dalam genggaman hanya beberapa orang saja yang secara otoritas, yang secara kualitas, yang secara integritas jauh daripada apa yang sangat kita inginkan. Saya lagi buat kawan-kawan yang izin kepada Bang Marwan, senior-senior yang dari jauh-jauh hari beliau tidak pernah berhenti untuk terus menyuarakan, termasuk Ibu Ida yang tulisannya selalu menginspirasi saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan mengawali dulu sedikit cerita kecil kenapa saya pernah di penjara 4 tahun. Tidak istimewa karena perjuangan saya belum apa-apa dibandingkan beberapa tokoh
Pak Said di sini, Bang Marwan di sini, termasuk Pak Profesor Abbas Aha. Mulanya saya membahas tentang bahaya penjajahan Cina. Jadi Cina hari ini telah menentukan, Xi Jinping telah menentukan apa yang harus dihasilkan di Mahkamah Konstitusi hari ini. Jadi dalam analisis NSS dalam gerakan operasi intelijen Cina, kita punya pilihan adalah mengikuti arahan guru-guru kita tadi. Karena kita sudah cukup lama tidak peduli terhadap sebuah konstruksi kekuatan politik secara nasional. Jadi jangan salahkan musuh kalau musuh mengalahkan kita di setiap langkah yang kita lalui. Tentu kalimat ini bukan paling tidak saya melihat wajah-wajah yang tidak pernah takut untuk sampai pada titik darah penghabisan untuk menjaga kedaulatan bangsa. Saudara-saudara, tentu saya harus menghitung karena tadi terdengar dari sana, setelah ini akan pindah ke tengah. Mudah-mudahan tengah yang hadir tambah banyak. Jangan kalau pindah ke tengah dengan alasan kepanasan tambah berkurang, itu perlu dipertimbangkan juga. Nanti jadi bahan tertawaan bagi orang-orang yang sudah terlanjur menjadi terlanjur daripada obor besar dan obor kecil. Obor ya? Ya, tersebut semua yang jelas hari ini saya ingin mengatakan sudah selesai sidang Mahkamah Konstitusi. Seluruhnya dianggap tidak sesuai, tidak terbukti, tidak ada bukti, tidak sesuai. Lalu selanjutnya adalah tergantung arahan dari Pak Said Didu dan kawan-kawan baru. Semua. Saya ingin mengatakan buat semua yang hadir, apakah kita ciutnya menghadapi situasi ini? Kita harus ingat negara Indonesia sudah bukan sekedar tidak baik-baik saja. Negara Indonesia sudah hancur-hancuran. Saya kadang-kadang bermimpi bisa dengan Pak Said Didu. Saya belum kesampaian, sekarang saya sebut terbuka. Kapan saya bisa berkonsultasi? Kerja kecil saya baru 12 angkatan saya mengadakan pendidikan politik untuk Jawa Tengah. Sebenarnya saya berharap di daerah-daerah lain karena keadaan ini akan semakin parah kalau kita tidak melakukan antisipasi, edukasi, dan proses rehabilitasi. Dimanapun kita tengok yang berkumpul di sini bisa kita sebagai top orang-orang yang punya penampakan baik secara fisik maupun secara usia. Bisa lihat kita yang ada di sini umurnya rata-rata diduga 20 tahun ke bawah. Betul ya Pak ya? Kita tidak boleh memungkiri bahwa gerakan tetap dibenai. Oke, Anda boleh marah, Anda boleh menganggap saya merasa kalah, tidak, karena memang ada psikologi dari teori milenial, dari teori Y, teori Z, teori Gen Z, dan teori Alpha, teori Beta. Dan gerakan itu tidak menyasar daripada para pemuda-pemuda yang berkarakter nasionalis Islamis dan kelompok Islam yang berjiwa jihad politik. Kelompok muda-muda yang lain rajin ibadah banyak, kelompok muda-muda yang senang dengan agama tapi tidak melihat dari guru-guru itu diarahkan, saudara-saudara, kita harus menyelamatkan Indonesia, diantaranya adalah menjaga keutuhan NKRI daripada imperialisme dan imperialisme bintang merah yang mereka oleh Al-Quran disebut wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Gerakan Zionis internasional dengan komunis dengan penampakan Jokowisme hari ini. Jokowisme itu adalah personifikasi dari komunisme tanpa Palu Arif. Betul. Kita sedang berada di sebuah rezim yang sudah sampai kepada satu statement ikhadu di anak-anak petani. Kita sedang berada di sebuah penampakan. Lu mau ngomong apa aja, lu mau demo kayak apa aja, lu gak bakal menang. Nanti kalau ketemu dipanggil lagi sama polisi. Itu sudah menjadi fakta. Beberapa teman-teman di daerah, beberapa teman-teman tokoh-tokoh kita yang harus sedikit menahan langkah
karena surat panggilan dari kepolisian sudah mulai berdatangan. Ada satu tokoh kita. Semua, apakah mendengar berita ini, cerita ini Anda takut? Untuk menjaga kedaulatan KRI, kita siap bekerja sama dengan guru-guru kita, abang-abang kita. Jadi kita semua pada sore ini tidak ada pilihan bahwa gerakan-gerakan kesadaran kolektif untuk menjaga NKRI sebetulnya ada di titik sangat membahayakan. Ketika satu anak haram konstitusi, satu anak haram KPU, lalu nanti dilantik, maka Anda akan melihat foto anak itu menggonon SMA-nya saja jelas. Lalu nanti akan ada foto bapak yang satu, bapak oke gas, yang satu anak dari yang suka main sepeda mini. Nah, di kantor-kantor Anda ada foto dua bapak, yang satu bapak yang sudah tua, yang satu anak yang belum cukup umur. Nanti tinggal John Etes jadi menteri sekretaris kabinet. Ya, buat saya tahu mungkin nanti arahan dari kakak-kakak, abang-abang semua dan seluruh kawan-kawan, sampaikan energi positif kita. Kita jangan pernah merasa kalah karena kecurangan yang boleh saya bilang ini kejahatan yang TSM, kejahatan politik yang TSM sudah sampai pada satu fakta, pada kenyataan kita tidak diperbolehkan untuk membela yang benar dengan cara yang paling profesional sekalipun. Bayangkan semuanya tidak terbukti. Mempersoalkan sebuah persidangan bagaikan riset kualitatif, riset kuantitatif, riset akademis murni, nggak akan pernah ketemu. Padahal faktanya di Cikupa itu saya karena saya orang Tangerang, itu saat pencoblosan polisi langsung yang membagikan uang kepada masyarakat dan diarahkan tegak lurus di tengah, coblos nomor 2. Bayangkan berseragam, membawa uang, membawa pistol, dan mereka disuruh mencoblos sesuatu nomor yang ditentukan, lalu kemudian disampaikan tidak terbukti. Maka luar biasa penjahat dengan penjaga rumah, perampok dengan warga, bagaikan cerita sebuah RW, ada kerampokan, datang Pak RW, ternyata Pak RW-nya itu merampok rumah yang sedang dirampok. Betul, emosional harus kita turunkan sedikit. Kerja-kerja yang kelihatannya mengarah pada revolusi, gerakan-gerakan yang bersifat. Tapi saya ingin ingatkan, maukah kita baik-baik dulu sebelum diputuskan membakar gedung CCP pusat KKI? Itu para ketua kita tahun 66, mungkin Prof. Abbas Tahar bisa cerita. Itu mereka mengadakan gerakan 11 hari 11 malam. Sekarang Anda datang jauh-jauh dari mana-mana, tentu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Tapi apakah kita ketika pulang ke rumah, kita punya semangat yang sama untuk mengatakan bahwa Indonesia tetap milik rakyat Indonesia. Saya pikir saya tidak perlu memperpanjang karena ini bukan dengan untuk menjelaskan siapa saya. Yang paling penting bagaimana kita setelah hari ini. Maka pesan saya buat semua yang hadir, sampaikan salam di seluruh jazirah tembus kakinya bahwa negeri ini sedang menunggu lahirnya para pahlawan yang tidak bertanya dibayar berapa dan dapat apa. Ini bagian yang terus harus kita pertanyakan. Kenapa gerakan-gerakan gampang lalu sebelum berkembang? Kenapa tokoh-tokoh yang kita banggakan tokoh hilang tanpa pesan? Karena pertanyaan itu sering muncul. Nanti gua dapat berapa? Nanti gua jadi apa? Semoga seluruh para penggerak juga menjaga diri termasuk saya tentunya. Mohon maaf, mari kita bersiap ke tengah, kita akan terus bergerak, kita gelorakan Indonesia kita harus kita jaga sebagai putra-putra patriot Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengahnya kita tunda dulu satu lagi. Ada Bunda yang kebetulan sedang sakit, beliau tidak bisa orasi di tengah panas-panas. Silakan Bunda. Mohon maaf satu lagi. Bunda Kurnia, advokat kita. Dia tadi sempat ambruk pagi-pagi dan sekarang masih sakit, jadi nggak bisa panas-panas. Silakan. Maaf ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hadis dari At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda bahwa merupakan jihad yang paling utama adalah mengatakan yang benar di hadapan penguasa. Setuju? Harus setuju, karena itu adalah kata-kata Rasulullah yang kita cintai. Saudaraku sekalian, kami ingin beribadah tadi ya. Saya belum masuk ini ke persoalan. Anda perlu mengetahui terjadi peristiwa di masjid itu. Konon katanya masjid itu adalah milik dari kementeriannya Bapak Sandiaga Uno. Orang yang 5 tahun lalu kami ini adalah jaihatnya yang membela Prabowo dan Sandiaga Uno. Ya, drama terjadi. Siapa sangka 5 tahun kemudian kami harus memanjat yang pagar daripada masjid tersebut hanya untuk beribadah. Ya, nanti tinggal tunggu beritanya aja nanti ya. Siapa tahu youtuber-youtubernya ada yang memviralkan. Saya mengatakan muak, saya muak ya, melihat aparat dengan kesombongannya menjaga masjid dan tidak memperbolehkan kami beribadah. Saya mengatakan ini masih negara Indonesia atau negara dan saya sempat memarahi tadi Satpol PP-nya. Apa saya katakan? Gunakan seragam Anda, berdiri Anda di sana, buka gerbang, kami mau sholat, kami mau mendengarkan pengumuman, tapi kami ingin tetap melaksanakan ibadah. Bapak Ibu sekalian, inilah yang kami khawatirkan, inilah yang Bapak Tanjung khawatirkan, Pak Said Didu khawatirkan, Pak Buyung khawatirkan, Pak Marwan Batubara khawatirkan, dan Korwat kami khawatirkan, Ibu Ida khawatirkan. Ada suatu masa yang disebutkan oleh Rasulullah juga, likulli halin ibadah wa likulli halin muamalah. Setiap masa itu ada ibadahnya, setiap era itu ada penyikapannya. Tapi saya tidak pernah bermimpi harus bersikap di hadapan aparat yang seharusnya mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat dengan penuh kesombongan. Kami harus manjat dulu baru bisa sholat. Jadi saya belum ketahui ya, ibu-ibu bapak sekalian, Anda tadi bisa sholat, itu berkat seorang ibu-ibu manjat. Ya, oke? Untuk ibu-ibu yang tadi, semoga Allah catat sebagai ibadah ya, karena akibatnya semua orang bisa sholat tadi. Baik, sekarang masuk yang kedua. Bapak ibu sekalian, saya tergabung dalam THN ya. Yang suka tidak suka, saya pasti bicara soal hukum. Tanggal 9 November 2017 dalam sebuah berita online, Bapak yang kita cintai juga Bapak Mahfud MD yang tidak lain adalah mantan Ketua MK menyatakan yang dalam berita online tersebut, setiap perkara itu bisa dicari pasal salah benarnya. Tergantung kelihayan untuk mendapatkan intelektual tukang. Siapa intelektual tukang itu? Intelektual tukang itu bisa jaksa, bisa polisi, bisa hakim, atau kami yang berperan sebagai pengacara. Tergantung Anda ingin mengambil peran itu atau tidak. Beberapa hari ini kita aksi untuk memberi kekuatan kepada MK. Kita masih mengira bahwa MK ini masih ada nurani. Namun hari ini, kalau saya sudah dari kemarin ya Bapak Ibu, jangan berharap kepada MK. Ya, jangan berharap. Mau strukturnya 4-4 ya, mau 3-3-2, nggak usah berharap. Anda bersyukur Bapak Ibu sekalian ada di pihak yang benar pada hari ini. Ya. Anda masih dibimbing oleh ulama-ulama lurus. Saya dengan bangga mengatakan terima kasih Habibana Muhammad Rizik Syihab. Terima kasih FPI. Terima kasih FPI yang begitu mencinta
kasih Poros 10. Terima kasih Pak Insan, semua kita berterima kasih. Ya, jadi saya ingin mengatakan jangan pernah berharap kepada manusia, pasti kecewa. Refli Harun sendiri dalam salah satu artikelnya pernah mengatakan apa? Bahwa di hadapan para hakim MK tersebut ada keselamatan, kesejahteraan, tapi juga ada tekanan. Dalam salah satu podcast ya bersama Bambang Wijayanto, Bapak Hamdan Zulfa menyampaikan sudah ada yang diancam akan ditembak. Ya, nah, oleh karena itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Perjuangan memang seperti itu. Yang salah hanya satu. Mereka tidak cukup kuat. Mereka tidak cukup berani. Mereka tidak memilih sebuah jalan menyelamatkan bangsa Indonesia. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, mengapa kita ikut pemilihan? Karena pemilihan umum itu adalah radical breakdown. 10 tahun Jokowi yang ada adalah kerusakan di bidang hukum, di bidang ekonomi, tipu menipu, betul atau tidak? Habiskan sumber daya alam, impor kerusakan, pecah belah anak bangsa. Oleh karena bahwa pemilu ini akan menjadi radical break, di mana dia berhenti dan tidak pasar. Saya ingin pemimpin satu yang tidak jual darah. Saya ingin pemimpin yang setia. Saya ingin pemimpin yang takut akan Allah, takut akan Rasulnya, tapi cinta kepada kami. Saya ingin pemimpin yang tidak suka bohong. Saya ingin pemimpin yang tegakkan hukum. Hari ini, orang yang dulu kita bela memenangkannya. Inilah dramanya Allah. Nah, oleh karena itu saya mengatakan belum berakhir ya. Saya menguatkan diri saya sendiri. Belum berakhir. Tetap berada di jalur komando ulama. Mengapa saya tekankan ini? Kalian dahulu sedikit ya sejarah bangsa Indonesia ini dan sejarah dunia. Semua jenderal-jenderal besar yang gagah perkasa, gagah berani dan takuti, ketika akan terjadi peperangan pasti akan lari kepada ulama. Kenapa? Karena dalam peperangan akan terjadi pembantaian, pembunuhan berdarah-darah, sehingga seorang jenderal yang hebat pun membutuhkan dari ulama. Tapi apa yang terjadi? Saya mengatakan kepada Anda pengalaman saya pribadi sebagai pembela ulama bersama TPUA, TPAI, ulama kita adalah bagian yang paling sering dihinakan, ya, paling sering dihinakan, dikatakan teroris dan segala macam. Hari ini saya berdiri untuk memilih perubahan karena saya menginginkan ada pemimpin negara ini yang menghargai kembali ulama baru, pemimpin yang tidak akan menghabiskan sumber daya alam, karena hidup ini bukan untuk hari ini. Ada anak cucu kita, ratus sekali kau, ya, mohon maaf, si asam sulfat itu, asam legur atau asam sulfat itu, tidak mewakili anak muda. MUI mengatakan anak muda itu waktunya bukan anak-anak sultan, sultan andalan gitu, yang uangnya triliunan, bukan. Seharusnya anak muda itu adalah anak petani, anak nelayan, anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi mereka pintar, tapi tak punya biaya. Itulah yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan Nasran Azizah, pertolongan yang kuat, untuk mendapatkan Fathan Mubina, kemenangan yang nyata, sesungguhnya harus ada apa namanya, imam yang adil. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, secara legitimasi MK sudah menyampaikan 02 sebagai pemenang, namun itu belum selesai bagi kami, ya. Kami tidak terima Indonesia tanpa Jokowi, Indonesia tanpa Jokowi, dan bulan-bulannya, siapa bulan-bulannya? 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, karena tidak akan memimpin Indonesia. Kalian tunggu, berdoa, tenang, sabar, insya Allah kita tetap menang. Karena yang menang itu adalah tetap berada dalam kebenaran dan
bagaimana nasihat dari bagaimana menghormati musyawarah. Saya kemudian subhanallah wa ta'ala Islam ya maimun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. beberapa kalimat. Ternyata kita menang keputusan MK. Nasib demokrasi seperti apa? Ada putusan MK tidak menyelamatkan demokrasi Indonesia. Mereka membeli demokrasi Indonesia. Satu kali ini ada satu orang tua kita mohon dengan ikhlas tetap di sini. Setelah ini kita benar-benar akan pindah ke sana. Tolong dengan ikhlas dan ridho mendengarkan Sofia untuk bicara. Tetap di sini. Setelah ini kita pindah ke sana. Kita masih muda, masih kuat, masih bisa berpanas-panas di sana. Betul? Terima kasih. Silakan Pak Sabril. Oh tidak. Oke. Kita pindah ke sana ya. Setuju ya? Kita pindah ke sana. Kita teriakan bahwa kita belum selesai berjuang. Udah di sana juga. Oke. Ada Pak Eka nanti yang akan bicara juga. Kita tantang beliau cara lebih keras. Ibu pasang tasnya. Oke, berpanas-panas. Kita masih muda, masih kuat untuk berpanas-panas dan berbicara. Iya, nanti. Bisa saling dulu lagu perjuangan nggak? Komandan. DJ bisa saling lagu perjuangan? Nggak usah lah. Bapak ini tinggi, gede. Permisi. Misi. Oke, kita berkumpul di sini ya. Yang masih muda, masih kuat, masih mau berjuang, kita kumpul di tengah sini. Yang udah tua. Saya panggil Pak. Ada Pak Ustadz Eka ya? Ada Nyong ya? Ada Nyong ya? Nyong ada Nyong? Saya panggil Bang Nyong ada? Mana sih? Musik dulu ya sebentar ya. Biar kita tidak penat. Kita sedikit dengan musik perjuangan dulu, betul? Oke. Silakan.
bersalah. Oh ini dia. Oke, boleh. Walaupun kita bisa jadi negeri sendiri, saya tetap akan pergi. Merdeka! 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 Turut berjuang sudah buat seluruh anak-anak bangsa. Oh, mana? Kita yang berjuang ini adalah tulang-tulang yang berserakan di republik yang kita cintai ini. Begitu jauh hari kita berjuang hanya untuk mendapatkan pemimpin yang benar. Sudah korban materi dan tenaga yang begitu besar, tetapi kita abaikan itu demi mencapai pemimpin yang benar. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Pemilu hanya sebagai ajang untuk merebut kezaliman, bukan merebut kejujuran, kebenaran, keadilan, tetapi untuk para penguasa yang zalim, penguasa yang memperkaya diri sendiri. Kalau seperti ini adanya, untuk apa kita pemilihan umum? Habis seluruh anggaran yang ada, habis uang rakyat yang kita tabung buat negara. Untuk apa ada mahkamah konstitusi kalau tempat mencari karir tertinggi juga menjadi berubah mahkamah kebinatangan, bukan mahkamah konstitusi lagi, tetapi menjadi mahkamah kebiadaban. Kalau saja Jokowi tidak benar, tetapi MK masih punya hati nurani, tidak akan terjadi seperti ini. Sudah tidak punya nilai lagi para penegak hukum Republik Indonesia. Kita yang berjuang ditendang dan ditangkap, bahkan disiksa, diintimidasi. Negara kita sekarang negara bukan negara hukum, tetapi hukum rimba. Siapa yang kuat akan membantah yang lemah. Ini yang terjadi, saudara-saudaraku. Apakah ini akan kita biarkan? Yang kuat akan memakan yang lemah. Bukankah yang lemah harus ditopang untuk menjadi kita bisa sama-sama merasakan kekayaan Indonesia yang cukup kaya? Seharusnya Indonesia tidak lagi miskin. Kenapa? Kita sungguh sangat kaya, tetapi akibat penguasa yang hanya memikirkan perutnya, penggelembungan rekening-rekening yang terjadi. Lihat kawan-kawanku, di sini saja masih banyak hadir yang belum makan dari tadi. Kenapa ini terjadi? Karena pemimpin kita tidak benar. Pemimpin kita memikirkan keluarganya, bukan memikirkan rakyat Indonesia. Tidak punya hati nurani. Kalau saja pemimpin kita memiliki hati nurani dan takut akan Tuhan, yang selalu bersungguh untuk tunduk, bertakut lutut kepada Tuhan, tidak akan terjadi seperti ini. Tetapi mereka merasakan bahwa mereka lebih hebat dari penguasa pemilih hidup kita. Sabar kawan-kawanku, tetap berjuang, jangan berdoa. Biarkan hukuman Tuhan akan jalan. Percayalah, tabur tuai tidak akan pernah sirna. Apa yang mereka tanam, mereka akan tuai selanjutnya. Percayalah, yang kita tanam perjuangan, kita akan merasakan nasibnya kita nanti, bahwa kita diberkati oleh Allah pemberi kehidupan ini. Kami tidak pernah menyangka seperti ini. Kalau tahu, kami tidak pernah akan membentuk yang namanya relawan. Kami tidak akan pernah ikut ke kancah politik. Kenapa? Kita adalah pejuang-pejuang yang ingin agar republik ini benar.
Kamu kan tidak punya mata, punya mata kepala, punya mata hati, punya telinga, punya otak dan orang-orang pilihan, tetapi tidak menggunakannya hanya karena rupiah. Kalau tidak kena rupiah, intimidasi, tidak akan mungkin kehormatannya sebagai pimpinan kekuasaan yang tertinggi dalam sengketa pilpres dia lakukan seperti ini. Kalau masih hati nuraninya berbicara, tidak akan ada dia mau terima intimidasi apapun. Kami yang sudah sekali orasi seperti ini juga sudah diintimidasi. Biar siapa mau tembak kita daripada kita hidup untuk injak-injak. Kita hidup ingin bebas dan merdeka di negara yang sudah direbut oleh Bung Karno. Sudah direbut oleh Bung Karno. Kita bukan untuk ditindas, tetapi untuk diberi harkat hidup yang adil dan merata, damai dan sejahtera. Jokowi tidak punya mata, Jokowi tidak punya mata hati, hanya demi anaknya yang berkucur. Ini yang begitu ramai, yang ada hadir saat ini dijolimi, dan seluruh kawan kita yang ada di Indonesia diinjak-injak harga dirinya hanya dengan ngesumban sos. Harga diri kita diinjak-injak Pak Jokowi dengan kroni-kroni di sekitarnya. Dia anggap kita kecil. Saya yakin kawan-kawan 10 pemuda kata Bung Karno akan mampu mengguncang dunia. Kita yang hadir saat ini akan mampu melengkarkan Jokowi. Satu kita sudah bergerak jauh-jauh hari. Biang keroknya adalah pemimpin. Biang keroknya adalah pemimpin Indonesia. Serigala berbulu domba. Hanya pencitraan doang. Tetapi percayalah, Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu perjuangan ini. Mereka begitu pasti dalam keadaan gusar karena antara kekuasaan, intimidasi, dan kepentingan para elit penguasa. Begitu ya saudara-saudaraku, jangan pernah lelah berjuang. Kita tetap bersatu. Tidak ada lagi perbedaan paslon. Tidak dalam masyarakat yang menggugat ketidakadilan. Kita bergerak. Kita tidak mau dijajah di negeri sendiri. Kita tidak mau dijajah di negeri sendiri. Benar. Mungkin hanya itu, karena memang sudah sangat capek kita berjuang. Tetapi jangan pernah menyerah, karena Allah sang pemilik hidup dan yang mencabut hidup kita penuh dengan pertimbangan yang adil buat kaumnya yang dijolimi. Merdeka! 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 Selamat Hari Kartini buat kaumku. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Flora. Sekali lagi, tidak mengurangi rasa hormat. Waktu untuk orasi 3 menit. Sebelum ke yang lain, ada sebentar Pak Kiai, sebentar. Ada Pak Ustadz Eka dulu 2 menit. Oke, sebentar ya. Okay. Ini dari Lampung, Pak Kiai Haji Tohir. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Masih semangat! 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangsa dan negara kita ini sekarang
berada dalam keadaan musibah besar. Bukan sekedar kematian yang musibah, tapi satu kecurangan dan keputusan MK yang akan membawa kematian bangsa ini. Indonesia akan berada dalam kehancuran dan berkepanjangan untuk generasi penerus anak kita. Kita sekarang dipimpin oleh pemimpin rezim yang dolim. Sekarang ini kita merasakan betapa sulitnya mendapatkan pendidikan, betapa sulitnya bangsa untuk mendapat makan sebagaimana layaknya kehidupan. Sekarang ini Indonesia dalam keadaan terpuruk. 10 tahun Indonesia berada dalam kekuasaan rejim Jokowi. Bangsa ini semakin terpuruk. Betul, betul, betul. Sekarang keterpurukan akan dilanjutkan dengan anak cucunya yang sekarang berada dalam kekuasaan pemerintah yang terpuruk sekarang ini. Oleh karena itu, lawan apa lawan? Lawan apa lawan? Keputusan MK adalah keputusan yang zalim. Iskariman awet syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Saatnya sekarang itu kita untuk melawan kedoliman. Lawan apa lawan? Kedoliman yang ada sekarang ini bersumber dari Jokowi. Betul, betul. Oleh karena itu, yuk kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, semua berbaru, semua menyatu untuk melawan kedoliman, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sudah terbukti MK diintimidasi oleh penguasa yang akhirnya dia berbuat kecurangan, yang menang dikalahkan, yang kalah dimenangkan. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ada putus asa. Ini bukan berakhir dari perjuangan kita, tapi awal perjuangan kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia layaknya harus merdeka seperti bangsa-bangsa lain. Jangan sampai bangsa kita ini bangsa yang terjajah oleh bangsa sendiri, yang sekarang kita berada dalam genggaman kekuasaan kedoliman, yang sekarang kita sudah ada di era penjajahan baru, yaitu era penjajahan Jokowi. Setuju? Indonesia bangsa yang besar, Indonesia bangsa yang kuat, Indonesia bangsa yang rakyatnya mayoritas umat Islam dan umat luar yang lainnya. Tetapi sekarang agama mau dihilangkan. Sudah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, pelajaran agama sudah dihilangkan. Berarti Indonesia mau ditetapkan sebagai Indonesia diolah menjadi negara tidak beragama alias komunis. Takbir, takbir. Yuk kita lawan kedoliman, kita lawan kedoliman, kita tetap Allah, kita ada dalam kemenangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki waktu asar yang di ini ya. Kita sekarang sudah memasuki waktu asar. Silakan yang mau sholat. Tapi karena waktu, kita teruskan. Sekarang ada Ustadz Eka yang akan mengumumkan hasil di dalam seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu saya mau ngomong apa. Kita udah dikalahin ini masalahnya. Terus kita dikalahin begini doang gitu. Saya mau tanya, kita sudah dikalahkan di MK. Seluruh daripada tuntutan kita ditolak dengan alasan tidak dengan bukti yang kuat. Hampir seluruhnya. Saya mau tanya yang hadir di sini, apa yang akan kita lakukan?
polisi nggak banyak, sedikit, karena kita ini yang datang sedikit, karena kita yang datang sedikit, polisi banyak. Saya dengar 02 katanya mau datang kemarin, gimana kalau kita tungguin mereka? Mereka mau mengadakan pesta di sini, kita tungguin mereka, siap nggak? Gue jadi provokator gitu. Sekarang saya mau tanya, kesiapan kita semua seperti apa? Sementara yang dari Kediri udah pulang, yang Jawa udah pulang, yang lain sudah pada pulang, tinggal kita yang ada di sini, jumlahnya nggak lebih 500 orang. Lawan. Saya mau tanya, yang mau dilawan siapa? Yang mau dilawan siapa? Hah? Pelawan. Ini jiwa ruhul jihadnya sudah ada di antara kita sebetulnya. Saya barusan mendengar lagu Bento, lagu bongkar. Situasi kita kalah, kita jogetan. Lagi sedih, kita sedih. Udah putus kontrak. Biar ente aja satu pintu aja. Yang semangat nenek-nenek. Anak mudanya mana? Tuanya mana? Yang kita perjuangkan adalah buat mereka, masa depan mereka. Mereka asik nih dengan bobokan. Mereka asik dengan mutatulinya. Yang hadir nenek-nenek, yang hadir aki-aki, yang mereka berharap andaikan ada perubahan, mereka mungkin tidak akan menikmatinya, betul? Yang menikmati kalian, yang saat ini kuliah, yang saat ini sekolah, yang akan menjadi penerus bagi kita semua. Tapi kemana kalian, hai mahasiswa? Hai mahasiswa, kalian begitu galaknya 98. Kalian KKN, korupsi, nepotisme. Sekarang korupsinya luar biasa dahsyatnya, betul? Kemana mereka semua? Nepotismenya sekarang luar biasa. Kemana mereka semua? Mana mahasiswa? Yang sebagai tokoh perjuangan di sini, hadir kami tantang di sini. Kalau kalian tidak mau ditunggang, kalian tunggangi kami. Betul. Kalau kalian takut kami tunggangi, silakan kalian tunggangi kami. Kita tegakkan kebenaran di bumi pertiwi ini, betul. Hei mahasiswa, 303 daripada guru besar kalian, sahabat MK, sudah menjadi sahabat MK. Kalian, andaikan saya punya guru ngaji melakukan suatu kebenaran, maka saya akan lebih berani daripada guru ngaji saya, betul? Ini guru besarnya sudah datang ke MK. Mahasiswanya masih tidur. Innalillahi. Apa yang ada di benak mereka saat ini? Asik main game, asik pacaran, takut sama rektor, sudah tidak lagi berani menyuarakan kebenaran, takut di DO, rektornya juga takut di DO, rektor takut kerjanya hilang. Saya doakan mereka yang takut karena kekuasaan akan dilaknat oleh Allah selaknat-laknatnya. Dan kepada hakim MK yang sudah tidak lagi memakai hati nurani dan yang sudah kita dengar Jumat kemarin sudah kita sampaikan omon-omon 5 hakim sudah menerima paket. Mudah-mudahan Allah laknat
Kabulkan doa kami yang orang-orang terzalimi dengan keadaan bangsa saat ini. Segala kebutuhan naik, segala kehidupan susah, pekerjaan susah, sementara tenaga kerja asing telah masuk dengan gampangnya. Tenaga kerja asing masuk dengan gampangnya. Dan ingat, saya ingatkan, di bulan puasa kemarin seorang Cina ketangkap membawa atau mempunyai senjata luar biasa banyak. Pertanyaan kita, senjata itu untuk siapa dan untuk apa? Coba satu warga negara WNA punya senjata begitu banyaknya dengan amunisi ribuan. Pertanyaannya, senjata itu untuk apa dan untuk siapa? Betul? Gak mungkin dia memakai sendiri. Sementara tenaga kerja asing Cina hampir setiap malam mendarat di Soekarno-Hatta. Ini kerja dari Kemenhan harusnya. Ini kerja dari Menko Polhukam harusnya menjaga keutuhan kedaulatan negara kita. Kenapa mereka abai? Kekenyangan betul. Kekenyangan betul. Ini semua gara-gara satu orang si brengsek, betul. Siapa si brengsek? Siapa si brengsek? Siapa si brengsek? Berdoa kepada Allah agar dihancurkan sehancur-hancurnya. Ini yang saya sampaikan. Sedih rasanya kita. Cuma kita mau bergerak kencang. Saya nggak tega lihat emak-emak saya. Saya nggak tega melihat kaki-kaki saya. Saya bergerak kepada anak-anak muda, ke para jawara. Ayo kita konsolidasi, ayo kita koordinasi. Kita akan terus melakukan perjuangan demi perbaikan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih banyak yang akan orasi, tetap semangat. Di sini berikutnya ada sebentar Pak Ustadz Selamat Marif sama Buya Husen setelah ini. Oke. Ada USM dan Buya Husen. Sekarang Pak Yusuf Blubur. 3 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu, boleh saya bicara sedikit ya. Selama ini saya cuma jadi MC sama Ajan, Bu. Sekali-sekali pengen ngomong. Jadi saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, setelah ini kita mau apa? Setelah ini apa yang kita lakukan? Kita sudah mengetahui bahwa MK telah memutuskan perkara menolak semua gugatan sengketa pemilu dari 01 dan 03. Lalu apa yang terjadi? Jangan emosional, jangan temperamen, jangan membabi buta. Kita harus introspeksi, kita harus mengevaluasi diri. Hari ini yang datang seperti disebutkan Ustadz Eka Jaya tidak lebih dari 1000 orang. Kita pastikan kalau hari ini kita mengambil langkah-langkah yang ekstrim, kita melakukan tindakan yang cenderung menimbulkan keributan, kita membuat kerusuhan, kita membuat chaos, insya Allah dipastikan akan ada tindakan represif dari aparat. Bahkan mungkin yang 500 orang ini akan dipenjara seketika saat ini juga. Bapak-bapak, ibu-ibu siap? Saya meragukan itu. Tapi kita harus evaluasi bahwa hari ini keputusan MK bukan menjadi puncak kejahatan nasional di Republik ini, bukan menjadi puncak bencana nasional di Republik ini. Rejim bukan baru kali ini saja menunjukkan kekuasaannya, bukan saja mengkhianati kedaulatan rakyat, bukan saja mengkhianati konstitusi dan demokrasi, tapi rejim sekarang telah menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya dan kemudian melanggengkan kekuasaannya untuk mengeruk semua sumber daya alam dan membungkam
keselamatan rakyat. Apa yang hebat dari rezim? Saya meminjam istilah Bang Jumhur Hidayat. Sesungguhnya rezim kekuasaan itu bukanlah rezim yang hebat, bukanlah rezim yang kuat, bukanlah rezim yang sakti, tapi sesungguhnya justru rakyat kita yang penakut, rakyat kita yang terlalu mikir-mikir, rakyat kita yang tidak pernah berani mengambil resiko. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tidak sadar, yang punya pelajar, yang punya mahasiswa tidak sekalipun pernah membersamai aksi ibu-ibu. Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita lihat hanya sebagian kecil intelektual, orang-orang terdidik yang turun membersamai aksi kita. Kenapa? Karena sebagian besar akademisi, para intelektual telah menjadi pelacur. Keilmuan mereka dibayar dengan uang dan jabatan. Hari ini kita lihat buruh-buruh kita semuanya lebih banyak yang tiarap, hanya segelintir. Saya hanya mengenal Bang Jumhur, Bang Daeng Wahidin, saya hanya mengenal Ibu Narti dan berbagai yang lainnya. Kenapa? Karena mereka dalam tekanan yang luar biasa. Ketika mereka melakukan aksi di luar jam kerjanya, maka hukumannya adalah PHK. Mana berani buruh turun ke jalan dengan situasi seperti itu? Mereka punya anak istri yang harus dihidupi dengan gaji sebagai buruh. Hari-hari ini juga kita lihat orang-orang tua kita, saudara kita, masyarakat kita yang tidak berani turun ke jalan hanya karena disuap oleh sembako dan uang. Bahkan masyarakat kecil yang begitu banyak di Republik ini tidak berani bersuara, apalagi turun ke jalan karena program keluarga harapannya, bantuan tunai langsungnya, bantuan sembakonya tidak akan diberikan kalau mereka turun ke jalan. Hari ini kita lihat mahasiswa tidak turun ke jalan, sementara kita terlalu banyak berharap. Ekspektasi kita menunggu gerakan mahasiswa akan memperkuat membersamai aksi kita. Tapi kenyataannya hampir semua mahasiswa itu yang mendapat beasiswa akan dicabut beasiswanya lewat program KIP jika mereka turun ke jalan. Bahkan terancam DO, bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa sekarang yang berani melawan rejim, menentang rejim? Yang berani, yang bisa kita pastikanlah ada yang hari ini, yang kemarin, minggu lalu, bulan lalu masih setia datang ke Patung Kuda, masih setia melawan cuaca, masih setia melawan keterbatasan ekonomi, datang sendiri, ongkos sendiri, tanpa makanan. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita jangan terlalu reaktif. Kita jangan cuma sanggup berkata-kata, orasi. Kita seolah-olah sanggup melakukan revolusi. Kita sanggup seolah melawan rejim. Kita sanggup membakar gedung-gedung pemerintahan. Tetapi sungguhnya itu suatu resiko yang bisa mengaborsi aksi-aksi kita ke depan. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, tolong, nanti akan ada pandangan umum, akan ada arahan dari para tokoh, mungkin dari ulama, mungkin dari para jenderal yang insya Allah hadir. Bagaimana kita menindaklanjuti ini? Bagaimana kita kemudian tetap komitmen dan konsistensi meneruskan perjuangan ini? Mohon kesabarannya, mohon kesetiaannya, mohon pengorbanannya untuk perjuangan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Saya akan memberikan mic ini kepada Pak Ustadz Selamat Ma'arif. Lanjut nanti mohon maaf karena keadilan yang kita minta, maka setelah Pak Ustadz Ma'arif nanti akan ada dari 03 Mbak Rena, siap-siap. Oke. Setelah Mbak Rena nanti ada Buya Hussein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pejuang keadilan, pejuang perubahan yang senantiasa dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak awal tentukan pilihan kita. Kita tidak pernah mengejar kalah atau menang.
yang kita tentukan dari awal adalah bagaimana pilihan kita ada di jalan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkali-kali hadir pun sudah meluruskan niat. Kita hadir bukan membela 01, bukan membela 03, apalagi membela 02. Tapi kita turun setiap hari jalan. Yang kita perjuangkan adalah melawan kezaliman dan menegakkan keadilan di negeri yang kita cintai ini. Oleh karenanya, apa yang terjadi hari ini bukan akhir segalanya. 1000 kali kita jatuh, maka 1001 kali kita harus bangkit, bangun, berjuang untuk melanjutkan perjuangan. Takbir. Oleh karenanya, pasca ini satukan kekuatan, konsolidasi, komunikasi, kita satukan tujuan untuk bisa melengsarkan, melongsorkan si biang kerok, si brengsek negeri ini, saudara. Sekali lagi, pasca ini satukan kekuatan, galang persatuan, koordinasi, komunikasi untuk melengsarkan dan melongsorkan si biang kerok dan si brengsek negeri ini. Siap lanjutkan perjuangan, siap berjuang, siap lengsarkan si biang kerok, siap lengsarkan si brengsek. Takbir. Jadi nggak boleh kita putus asa, kita pesimis, karena tujuan kita jelas untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Dan sama kita tahu yang membuat negeri ini tidak adil, yang sering berbuat zalim, yang bikin brengsek di mana-mana adalah si brengsek. Maka biang keroknya, si brengseknya lah yang harus kita lengsarkan sampai dengan waktu yang ditentukan oleh semua. Siap berjuang kembali, siap satukan kekuatan, siap bersatu, siap konsolidasi. Angkat tangannya, takbir. Takbir. Merdeka. Merdeka. Siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan untuk keamanan, untuk tim keamanan merapat ke panggung. Satu kali lagi, panggilan untuk tim keamanan merapat ke panggung. Satgas, ada Satgas? Merapat ke panggung. Selanjutnya, kami berikan kepada sebentar. Oke, dari Mbak Rena ya, 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! 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 Terima kasih. Meskipun saat ini kemerdekaan kita sudah dirampas, tetapi kita tetap semangat dan kita masih punya waktu untuk kita masih bisa melawan. Buat semuanya yang hadir di sini, jangan mundur selangkah pun, kita maju terus. Karena kita sudah berjuang hari demi hari, waktu demi waktu. Setiap hari kita sudah menyuarakan demokrasi harus ditegakkan. Tetapi saat ini kita dikalahkan oleh MK. Tetapi jangan berkecil hati. Apa yang harus kita lakukan? Revolusi!
nyanyikanlah kepada Abu Bakar. Ayo kawan-kawan, ini negeri tercinta kita yang sudah diacak-acak, tetapi kita masih punya rasa nasionalis. Mari kita nyanyikan lagu. Ada kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami merdeka, 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 Allahu Akbar. Oke, terima kasih Bu Rena. Ini ada info yang harus kita bantah. Satu kali lagi, info tidak benar atau hoax yang harus kita bantah. Diberitakan pada hari ini bahwa tadi setelah Prof. Bim Samsudin berorasi di sini katanya ambruk, padahal beliau sehat walafiat dan beliau sekarang sedang istirahat. Tidak ada yang terjadi apa-apa dengan Prof. Dr. Bim Samsudin. Masih tetap semangat untuk bergerak, berjuang bersama kita semua. Berita hoax harap dihapus. Satu kali lagi, berita tidak benar harap dihapus. Profesor Dr. Bim Samsudin dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Selanjutnya ada Buya Hussein. Ada Buya Hussein. Sebentar ya. Oke, dari kamu. Sudah tunggu sebentar, 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita percaya pada MK, tidak bisa percaya. Apa kalian masih punya presiden? Tidak. Apa kalian masih punya orang-orang dalam wakil kita? Kita hapus. Kita tidak punya presiden. Kita tidak punya lagi orang-orang pemerintah. Dan kita adalah rakyat yang mandiri. Dengan semua daerah-daerah, persiapkan diri kalian di daerah
apa namanya? Salawat asbir. Mana lagi lah? Apa? Mana lagi lah? Artinya subuh. Jadi dengan salawat asbir kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tinggal nyari pilkada bismillah. Kalau kalah pengangguran lagi. Sudah. Alhamdulillah sudah diamalkan, disiramkan salat asbir. Sekali justru mereka ribut dengan sedang mereka betul. Mereka saling bongkar kartu betul. Mereka saling bongkar betul. Mereka saling cakar-cakaran betul. Mereka saling ribut betul. Biar mereka semakin hancur betul. Setuju agar mereka semakin hancur, agar mereka semakin bobrok, agar mereka semakin tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan terus salawat asbir. Setuju. Ibadah Allah. Kekuatan kita lemah di hadapan Allah, apalagi kita ini rakyat terhadap pejabat, kita tidak punya kekuatan betul. Oleh karenanya satu-satunya kekuatan yang pasti kita miliki adalah Allah Subhanahu. Kita yakin Allah bersama orang-orang yang berjuang bersama. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang berjuang untuk membela agamanya. Bukan hanya itu, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membuat kekuatan agar orang-orang berjuang tetap istiqomah di jalan. Mudah-mudahan untuk semua yang hadir termasuk orang-orang yang istiqomah berjuang